Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Usmat Kru, channel berbagi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang aritmatika sosial, yaitu materi SMP kelas 7, bab yang ke-6 tentang aritmatika sosial. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berkaitan dengan aritmatika sosial. Setiap aktivitas, terutama dalam dunia perdagangan maupun perbankan, itu selalu ada kaitannya dengan aritmatika sosial. Di dalam aritmatika sosial ada beberapa kata kunci yang perlu kita pelajari, yaitu yang pertama keuntungan, kerugian, diskon, pajak, bruto, neto, tara, dan bunga tunggal. Di dalam bunga tunggal ini juga kita akan pelajari juga tentang diskon dan pajak. Oke teman-teman, materi aritmatika sosial ini sendiri dibagi dalam 3 bagian ya. Bagian yang pertama tentang keuntungan dan kerugian. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sementara untuk bunga tunggal dan yang ketiga yaitu bruto, neto, dan tara akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, channel Usmat Kru, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapat notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru. Oke teman-teman, kita akan mulai penjelasan materi kita hari ini dengan contoh kasus ya. Contoh kasus yang pertama, Pak Subur tukang bubur ayam ya. Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur ayam tersebut, Pak Subur menghabiskan 1 juta rupiah. Dengan bahan bakar tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Itu kasus yang pertama. Contoh kasus yang kedua, ini adalah Pak Soso tukang bakso. Pak Soso seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan 800.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga 8.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso biasa berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Nah, teman-teman, untuk kedua kasus ini, kasus yang pertama kita lihat di sini ia menghabiskan uang sebesar 1 juta rupiah untuk membuka usaha bubur ayam. Nah, setelah dia melakukan atau membuat bubur ayam dan dijualnya kembali dengan harga 10.000 per porsi. Nah, teman-teman, di sini yang laku 110 porsi dengan harga 10.000. Kalau 110 porsi yang dijualnya dan laku semua, maka dia akan memperoleh keuntungan sebesar 100.000 rupiah. Karena 110.000 kali 110 kan sama dengan 1.100.000. Sementara modal yang dikeluarkan adalah 1 juta rupiah. Ya, jadi memperoleh keuntungan 100.000. Untuk kasus yang kedua, ini Pak Soso mengalami kerugian. Kenapa? Kita lihat di sini, ia menghabiskan uang 800.000 setiap harinya. Namun pada hari itu terjadi hujan sehingga Pak Soso bakso yang terjual hanya 90 porsi dengan harga jual 1 porsi 8.000 rupiah. Kalau 90 porsi yang terjual, maka 8 kali dengan 90 sama dengan 720.000. Ya, pemasukan 720.000, sementara modal yang dikeluarkan adalah 800.000. Berarti di sini dia minus 80.000 ya, 80.000. Pak Soso mengalami kerugian 80.000. Oke teman-teman, lebih jelasnya mari kita simak video ini sampai selesai tentang keuntungan dan kerugian yang kita bahas pada kali ini. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu keuntungan atau laba ya, keuntungan atau laba. Keuntungan itu diperoleh jika harga jual lebih besar daripada harga beli. Kita membeli dengan harga yang kecil atau harga yang murah, lalu kita menjual dengan harga yang mahal, pasti kita akan memperoleh keuntungan yang besar.
Oke teman-teman, untuk menghitung keuntungan kita menggunakan rumus yang ini. Untung sama dengan harga penjualan kurang harga pembelian, ya. Atau di sini saya kasih singkat, U sama dengan HJ kurang HB. Untung sama dengan harga jual kurang harga beli. Oke, kita ambil contoh. Contoh yang pertama di sini, seorang pedagang membeli buku 1 lusin dengan harga 15.000. Jika buku itu dijual seharga 2.000 per buah, tentukanlah untung yang didapat dari penjualan seluruh buku itu. Nah, di sini kita tahu bahwa harga penjualan satu buah buku sama dengan 2.000, ya. Harga satu buah buku 2.000. Nah, di sini 1 lusin berarti kita menjual 12 buah buku. Kalau 1 lusin berarti 12. 12 dikali dengan 2.000 hasilnya adalah 24.000, ya. Ini hasil penjualan dari seluruh buku tersebut atau 1 lusin buku tersebut, harganya 24.000. Sementara di sini dia beli dengan harga 15.000. Berarti dia mengalami keuntungan, memperoleh keuntungan. Berapakah keuntungan dia peroleh? Tinggal kita masukkan ke rumus. Untung sama dengan harga jual kurang harga beli. Ya, harga jual kita lihat berapa? 24.000, lalu kurang harga beli 15.000, maka untungnya sama dengan 9.000 rupiah. Ya, itu mengenai keuntungan. Contoh yang kedua, saya ambil contoh yang kedua. Di sini kita lihat, ibu membeli 2 keranjang mangga dengan harga 120.000. Jika di dalam satu keranjang terdapat 30 buah mangga dan dijualnya kembali dengan harga 3.000 rupiah per buah, berapakah keuntungan diperoleh ibu dari hasil penjualan seluruh mangga tersebut? Ya, di sini seluruh mangga berarti 2 keranjang tadi isinya berapa buah? Kita tahu bahwa satu keranjang isinya 30 buah, ya. Satu keranjang 30 buah, maka 2 keranjang berarti ada 60 buah mangga. Nah, ia dijual dengan harga satu buah 3.000 rupiah, ya. 3.000 rupiah, maka 60 buah mangga kita kalikan 60 dikali dengan 3.000 rupiah sama dengan 180.000 rupiah. Ini hasil penjualan dari 2 keranjang mangga, ya, yaitu sebanyak 60 buah mangga. Kita memperoleh penghasilan hari ini 180.000 rupiah. Nah teman-teman, kita kembali ke sini. Mangga yang dia beli 120.000, berarti dia sini mengalami keuntungan. Yang dia beli 120.000, yang dijual 180.000. Dia mengalami keuntungan. Berapa keuntungannya? Kita kembali ke rumus. Untung sama dengan harga jual kurang harga beli. Ya. Harga jual yaitu 180.000 kurang harga beli yaitu 120.000 sama dengan 60.000. Itu mengenai keuntungan. Ya. Jadi keuntungan atau untung sama dengan harga jual kurang harga beli. Oke, kita masuk ke yang berikut yaitu persentase keuntungan. Selain kita menghitung keuntungan sendiri, sekarang kita menghitung persentase. Berapa persen keuntungannya? Ya, jadi persentase keuntungan digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Ya, jadi di sini kita menghitung keuntungan dari suatu penjualan, bukan dari pembelian. Dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Oke, di sini saya misalkan PU itu adalah persentase keuntungan, HB itu harga beli atau modal, HJ itu harga jual, maka untuk memperoleh persentase keuntungan kita menggunakan rumus ini. PU sama dengan HJ kurang HB per HB kali 100%. PU persentase keuntungan, HJ adalah harga jual, HB adalah harga beli dikali dengan 100%. Oke, saya ambil contoh di sini. Pak Joni membeli suatu sepeda bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000. Tentukan persentase keuntungan Pak Joni. Dari kalimat ini atau dari soal ini kita langsung tahu ya, keuntungannya adalah 200.000. Namun di sini kita coba menggunakan rumus yang ini. HJ kurang HB per HB kali 100%, ya. Jadi ini HJ kurang HB ini kan yang tadi adalah rumus untung, ya. Oke, kita masuk ke rumus. HJ kurang HB per HB kali 100%, ya. Oke, kita lanjut ke sini. Kita masukkan angka-angkanya. HJ tadi adalah 4.200.000 dikurang dengan harga beli yaitu 4 juta
per 4 juta kali 100%. Kita kurangkan 4.200.000 kurang 400.000, yaitu keuntungan tadi sama dengan 200.000. Ya, 200.000 lalu per 4 juta dikali 100%. Kita coret nolnya, ya tinggal coret nolnya seperti ini. Coret nolnya, tinggal 2 per 40 kali 100. Jadi seperti yang dikalikan, 2 kali 100 sama dengan 200 per 40. Coret satu nol, tinggal 20 bagi 4 sama dengan 5%. Ya, jangan lupa 20 bagi 4 sama dengan 5, persen ini belum kita tambahkan. Tinggal tambahkan persennya ke sini, jadi 5%. Baik, itu contoh soal tentang keuntungan, persentase keuntungan, ya seperti itu. Oke, yang berikut contoh yang kedua. Contoh yang kedua, Pak Budi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 105% dari harga beli. Tentukan keuntungan Pak Budi. Nah, teman-teman, di sini persentase keuntungannya sudah ada ya, 105%. Ya, 105%. Sementara keuntungannya belum kita ketahui berapakah keuntungannya. Maaf, ini bukan persentase keuntungan ya, tapi ini harga jualnya. Harga jualnya 105% dari harga beli. Ya. Oke, kita lihat di sini, tentukan keuntungan Pak Budi. Nah, teman-teman, di sini saya akan pakai dua cara. Cara yang pertama yaitu kita menentukan harga jual terlebih dahulu. Sementara cara yang kedua kita menggunakan persentase keuntungan yang sudah ada di sini. Oke, kita coba menggunakan cara yang pertama. Kita menentukan harga jual terlebih dahulu dari harga ini. Ya. Dari harga jual sama dengan 105% dikali dengan 4 juta. 105% kali 4 juta. Ya. Hasilnya adalah 105 per 100 kali 4 juta sama dengan, kita coret-coret tinggal begini saja. 100 ini kita coret 0, tinggal 105 kali 40.000. 105 kali 40.000 itu sama dengan 4.200.000. Nah, teman-teman, ini adalah harga jual. Harga jual motor tersebut harganya 4.200.000. Ya. Nah, sekarang kita mau mencari keuntungannya berapa. Ya. Jadi untung sama dengan harga jual kurang harga beli. Harga jual kurang harga beli, tinggal 4.200 per 4 juta sama dengan 200.000. Ya. Itu keuntungan. Oke, sekarang kita coba menggunakan cara yang kedua, menentukan persentase keuntungan. Kita cukup menentukan ini. Jadi misalkan harga beli tadi 100% ya. Misalkan harga beli adalah 100%, maka persentase keuntungan sama dengan persentase harga jual kurang persentase harga beli. Harga jual tadi sama dengan ini harus 5% ya, harus 5%. Jadi 100% kurang 105%, persentase harga jualnya tadi 105%, sementara harga belinya itu tadi kita misalkan 100%, sama dengan 5% ya. Jadi sini 5 per 100 kali dengan 40.000. Keuntungan sama dengan 5 per 100, 5% dikali dengan 4 juta. Ya, jadi hasilnya 200.000. Ya, ini adalah keuntungan yang diperoleh Pak Budi. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang berikut tentang kerugian. Kalau tadi keuntungan, sekarang kerugian. Rugi ini dialami jika harga jual lebih kecil daripada harga beli. Ya, harga jual lebih kecil daripada harga beli. Dia beli dengan harga yang mahal, dia jual dengan harga yang murah, pasti akan mengalami kerugian. Ya. Jadi rugi dialami jika harga jual lebih kecil daripada harga beli. Dengan rumus rugi sama dengan harga beli kurang harga jual, kita akan memperoleh berapakah besar kerugian kerugiannya. Nah, teman-teman, kita langsung ke contoh ya, contoh 1. Jadi kita ingat rumus rugi. Rugi sama dengan harga beli kurang harga jual. Contoh 1. Karena harga menurun, terpaksa ibu menjual jeruknya dengan harga 5.000 per kilogram. Sedangkan modal yang dikeluarkan seluruhnya 540.000. Jika banyak jeruk 100 kg, hitunglah seluruh kerugian yang dialami ibu. Ya. Di sini yang awalnya dia membeli jeruk, ya, jumlahnya 100 kg dengan harga 540.000. Ya, karena hujan di sini ia menjual dengan harga per kilogram 5.000.
Nah, dia nanti tentunya akan memperoleh kerugian. Berapa kerugiannya kita masuk ke rumus ya. Jadi harga beli tadi 540.000. Lalu harga jual 100 kg, kan 1 kg kan 5.000, maka 100 kg 100 kali 5.000 sama dengan 500.000. Ini harga jual. Nah, berarti di sini kerugian yang dialami. Kenapa? Karena harga beli lebih besar daripada harga jual. Berapa kerugiannya? Kita masuk ke rumus. Rugi sama dengan harga beli kurang harga jual. 540.000 kurang 5.000 sama 500.000 kurang sama dengan 40.000. Jadi ini kerugian yang dialami oleh ibu. Jadi kerugiannya sama dengan 40.000. Oke, contoh nomor 2. Seorang pedagang membeli 10 ekor ayam dengan harga seluruhnya 750.000. Ternyata ayam tersebut hanya dapat dijual dengan harga 70.000 per ekor. Berapa rupiahkah kerugian pedagang tersebut? Nah, teman-teman, kita kembali ke soal ini, kita lihat bahwa ia membeli 10 ekor ayam ini dengan harga 750.000. Itu harga beli semuanya. Lalu ayam tersebut dijual kembali dengan harga 1 ekor 70.000. Nah, di sini jual semua 10 ekor, berarti 10 kali 70.000 sama dengan 700.000. Dari sini kita bisa lihat selisihnya. Ya, bisa lihat selisihnya. Dibeli dengan harga 750.000, dijual dengan harga 700.000, pasti mengalami kerugian sebesar 50.000. Ya, seperti ini. Oke, kita masuk ke yang berikut, yaitu persentase kerugian. Nah, kalau tadi kita belajar berapa rugi, berapa rupiah kerugian, sekarang kita masuk dalam persentase. Berapa persen kerugian dialami. Oke, persentase kerugian digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Ya. Misalkan PR itu adalah persentase kerugian, HB adalah harga beli, HJ adalah harga jual, maka PR sama dengan HB kurang HJ per HB. Ingat, harga beli ini sama dengan modal ya, sama dengan modal yang dikeluarkan. Jadi berapapun yang dikeluarkan itu masuk dalam harga beli. Saya kasih contoh. Andi membeli sepeda motor dengan harga 7.500.000. Sepeda motor tersebut diperbaiki dengan biaya 500.000. Kemudian dijualnya kembali dengan harga 7.750.000. Tentukan berapa persen kerugiannya. Nah, teman-teman, kita masuk ke rumus. PR sama dengan HB kurang HJ per HB kali 100%. Nah, harga beli kurang harga jual per harga beli kali 100%. Harga beli ini sama dengan modal. Nah, modal yang dikeluarkan di sini yang pertama adalah 750.000. Lalu ditambah lagi 500.000 untuk memperbaiki. Berarti modal yang dikeluarkan semua bukan lagi 750.000, tapi 8 juta ya. 8 juta kurang harga jual yaitu 7.750.000 per 8 juta yang harga beli kali 100% ya. Jadi seperti ini. 8 juta kurang 7.750.000 sama dengan 250.000. Per 8 juta ya ini kali 100%. Tinggal kita coret nolnya seperti ini. Tinggal 25 per 800 kali 100. Tinggal dihitung 25 kali 100 sama dengan 2.500 per 800. Coret nolnya tinggal 25 bagi 8 sama dengan 3,125. Jangan lupa persennya ini ya. Jadi hasilnya adalah persentase kerugian diperoleh Pak Andi adalah 3,125%. Seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada siswa-siswi yang menemukan channel ini dan bisa menonton video ini, bisa selesaikan soal-soal yang ada di buku ya, ini sebagai tugas ya, buku siswa semester 2 halaman 75 nomor 2 sampai dengan nomor 11. Selesaikan soal tersebut secara benar ya. Jadi baik, mungkin teman-teman yang belum memiliki buku semester 2 bisa di-download pada link yang saya sediakan pada deskripsi video ini. Baik teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.